المتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul adzim. Hadirin mukarramin wal mukarramat yang saya muliakan, orang tua kita di sini banyak sekali yang hadir, semoga menjadi berkah kita semua. Di antaranya Bapak Hassani, kemudian juga Bapak Haji Icung, Ustaz Haji Lukman, dan juga ada pemimpin lingkungan di sini yang terhormat Bapak Ketua RT 3 RW 2 Kelurahan Lenteng Agung, Bapak Zainal Abidin. Juga banyak para asatidz di sini, insyaallah ya. Ada Ustaz Deli, kawan saya, dan juga ada sahabat saya, Ketua Mushola At-Taqwa, Ustaz Darmazi MPD, dan juga sahabat kami Waisul Jalasah, Ustaz Muhammad Jamaluddin Al-Bustami, ya, doakan juga ada Ustaz Anwar, dan juga yang lainnya, anak-anak sekalian, ya, juga ada Ustaz Jailani, alhamdulillah. Yang banyak banget Ustaz sini. Mudah-mudahan berkah ke semua sini ya. Dan juga para remaja Mushola Taqwa yang masya Allah luar biasa, kita doakan sebagai istiqomah. Dan juga anak-anak kita yang hadir pada hari ini, juga para janda dan kaum duafa, semoga berkumpulnya kita hari ini, malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Malam ini saya pribadi sangat bangga gitu ya, terharu gitu ya. Kenapa? Kita berkumpul dengan anak-anak kita nih, yatim. Ini merupakan perkumpulan yang sangat berkah, yang sangat mulia. Karena doa anak yatim, ya, itu adalah mustajab insyaallah. Pertama, usianya belum balik, ya. Yang kedua, yatim, ya. Ya walaupun memang masih bercanda-bercanda, anak biasa begitu ya, tapi alhamdulillah kita berkah nih, berkat adanya anak yatim. Mudah-mudahan anak-anak yatim kita jadi anak yang saleh-salehah. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita berkumpul di malam yang sangat mulia sekali, karena ini momennya berbarengan. Pertama, kita mensyukuri 76 tahun bangsa saya. Indonesia merdeka. Kalau kita bicara kemerdekaan negara kita Indonesia ini, kita akan ingat dengan perjuangan para syuhada. Dulu kalau andaikan kita itu di zaman dulu, masya Allah itu lampu kagak ada, ya, makanan susah. Udah begitu dijajah lagi, la ilaha illallah. Masya Allah, itu orang dulu perjuangannya tuh. Kalau kita lihat, sebetulnya banyakkan penjajahnya apa orangnya, apa masyarakatnya. Penjajah itu dikit, berapa sih jumlahnya? Tapi yang banyaknya itu pengkhianat. Sekarang kita bayangin dah, Belanda nih, dia jauh di Eropa, datang kemari, emang ribuan jumlahnya. Lah kan kagak. Mereka punya tujuan, glory, gospel. Jadi memang dulu ya, orang-orang Eropa ini dia membagi jatah kekuasaan itu. Belanda ke Asia Tenggara, diperkecil lagi ya, Indonesia, Portugis datang kemana? Malaysia, walaupun pernah datang ke Indonesia. Jerman kemana? Inggris kemana? Inggris Malaysia dia. Kemudian juga ke India dan sebagainya itu. Memang mereka punya program yang sangat kuat. Mereka ingin menjadikan Eropa itu adalah kawasan yang superpower. Tapi mereka juga bukan cuma penjajah, tapi ada misi yang lain di situ.
tapi yang banyak itu londo ireng. Berarti orang londo ireng. Londo ireng itu orang Indonesia, tapi yang menjilat, nyari keuntungan daripada saudara-saudara yang sedang dijajah. Londo ireng itu enak Pak. Kenapa? Dia digaji oleh pemerintah Belanda. Tujuannya apa? Mitos rakyat. La ilaha illallah. Tapi ulama kita gak diem, ya. Banyak ayat-ayat jihad. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hanya begitu. Ya. Babu runcing lawan black coba. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar, tapi syaratnya apa? Bi'idznillah. Dulu. Jadi anak-anak kita ini zaman sekarang harus paham itu betapa getihnya itu luar biasa perjuangan para syuhada kita ini. Ya, dengan Allah Akbarnya, dengan bambu runcingnya, masya Allah itu memperjuangkan kemerdekaan. Ya, nggak peduli harta, nggak peduli nyawa, yang penting jihad. Anak sekarang harus paham. Ya. Kemudian ketika Belanda ini melemah, datanglah Jepang, kan gitu. Nah, Jepang ini punya misi juga, Asia Timur Raya, kan begitu. Akhirnya datang ke negara-negara jajahan Belanda, mereka berbuka dua, bilang begini, kami datang ke sini ke Indonesia bukan jajah, tapi ingin bantu rakyat Indonesia agar mengusir penjajah Belanda. Disambut. Oh, alhamdulillah. Hidup Jepang, begitu. Ketika Belanda terusir, nah tuh gantian. Ya, walaupun cuma sebentar Jepang menjajah Indonesia, tapi kejamnya melebihi Belanda. Sadisnya luar biasa itu. Mereka punya senjata, ya, laras panjang, ujungnya runcing, bayonet. Jadi kalau misalnya nggak mau nembak, tusuk aja. Ya, makanya kita ini sebagai rakyat Indonesia dengan memperingati 17 Agustus kemerdekaan dari Indonesia itu, ya, anak-anak muda sekarang jangan sampai lupa dengan sejarahnya. Kalau dulu para pejuang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan, nah anak-anak sekarang berjuangnya dengan cara apa? Berprestasi. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang pinter. Agar apa? Agar tidak terjajah. Kita anak ya. Nah, itu mengenai sejarah perjuangan Republik Indonesia. Namun sebelum saya teruskan, mumpung saya ingat ini ya, kita baca Fatihah nih. Ya, kita niatkan Fatihah ini kita tawasulkan semoga para syuhada kita ini, ya, terutama para ulama dan juga kaum muslimin yang dulu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, jadikan sebagai syahid. Kemudian Fatihah juga ini kepada orang tua anak-anak kita ini yang telah dahului, ya, semoga Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan guru Allah menjadi jannah. Kemudian juga guru-guru kita nih yang sudah bimbing kita, Marzuki Arman dan ulama-ulama guru kita, sehingga kita bisa baca Quran, kita bisa ke masjid dan sebagainya. Semoga pahala jariah beliau itu sampai mengalir hingga yang berkiamat. Dan juga kita doakan anak-anak kita ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita pada malam ini juga memperingati tasyakuran, ya, tradisi yang sangat baik, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Apa itu? Menyantuni orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah ekonominya, lemah pendidikannya dan sebagainya. Ya, di antaranya ini kita berkhidmah, apa yang kita miliki, sebagian rezeki yang kita miliki ini kita berbagi kepada anak-anak yatim. Ya, anak-anak sekalian, walaupun kalian yatim, ingat Rasulullah itu juga yatim. Kan ada itu di surah Duha, ya kan? Wa wajadaka fa'amal yatima fala tarham. Ya, beliau juga dulu yatim.
Nah, ternyata yatim ini banyak sekali yang punya potensi dan jadi orang besar. Rasulullah itu yatim dulu, ya. Jadi anak-anak yatim jangan merasa kecil hati. Karena Sayyidul Mursalin udah punya yatim, tapi nggak diem gitu aja, ya. Dan kita yang ada di lingkungan ini, dengan adanya acara ini, paling tidak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya surah Al-Ma'un. Apa surah Al-Ma'un ya anak-anaknya? Al-Ma'un, Al-Ayat tadi juga diuji. Nah, surat ini unik Bapak sekalian. Kalau kita buka tafsir, yang paling sangat umum ya, yang paling familiar tafsir jalan lain ya. Nah, untuk surah Al-Ma'un ini yang menafsirkan adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengatakan di mukadimahnya, hadhihi surah, yakni surah Al-Ma'un, ya, madani makiyatun wa qila madaniyatun. Ini surah, ya, ada yang mengatakan turun di mana? Di Mekah, dan ada juga yang mengatakan turun di mana? Di Madinah. Nisfuha au nisfuha. Dan ternyata para mufassir, ya, meneliti surah ini, ternyata memang 2 kali turun. 2 kali turun. Ya. Yang pertama turun di Mekah, yaitu 3 ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini juga para ulama beda pendapat. Turunnya itu asbabun nuzulnya kepada Al-As bin Wa'il, sebagian ulama mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan kepada Abu Sufyan. Karena di Mekah saat itu anak yatim, mohon maaf, itu sangat direndahkan itu. Kenapa? Simbol kejayaan masyarakat saat itu, ya, adalah melihat bapaknya. Siapa bapak gua? Gitu. Kan bapak gua begini-begini. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, yatim ini sangat apa itu? Direndahkan itu. Kenapa? Dianggap keluarga itu udah lemah, udah. Kenapa? Bapaknya udah enggak ada. Maka turunlah surah Al-Ma'un agar Rasulullah SAW memberitahukan kepada penduduk Mekah, terutama kepada Al-As bin Wa'il yang sangat kejam kepada anak yatim. Turunlah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu peringatan keras, warning yang sangat keras. Hai Muhammad, tahu gak kamu siapa tuh orang yang pendusta agama? Kita bingung, yang dimaksud dusta agama itu apa? Orang yang mendustakan kebenaran Islam, orang yang gak percaya dengan adanya hari akhir, percaya di mulut tapi di hati tidak. Nah, yang bagaimana tuh model begitu? Yang yukadzibu bid-din itu yang mana? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itu orang yang menghardik, yang tidak mempedulikan anak yatim. Nah, hati-hati nih, ya. Ini ancamannya, masya Allah, ini gak main-main. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat ini mengatakan, bersabda beliau, ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Ini masyhur sekali hadis ini. Kalau kita lihat, surga itu banyak pintunya. Surga itu banyak pintunya dan juga banyak tingkatannya. Contoh, surga kita mengenalnya salah satu deh, surga Jannatul Na'im, ya, Jannatul Firdaus. Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi itu, yang dihuni oleh para syuhada, para nabi, anbiya, wal mursalin. Paling tinggi itu, paling mulia itu di Firdaus. Di bawahnya ada. Nah, ternyata kalau lihat teks nas hadis ini, ketika Rasul mengatakan ana wa kafirul yatim fil jannah hakada, saya dan orang yang kafir, artinya memelihara, menanggung beban anak yatim itu, kesusahannya dan sebagainya, kayak begini dengan Nabi. Dekat apa enggak? Dekat. Berarti apa? Orang yang sering menyantuni yatim, besar kemungkinan surganya di Firdaus. Masya Allah, Firdaus itu surga tertinggi itu. Sebab apa? Surga ini satu level dia punya 100 tingkat. Contoh, Naim itu punya 100 apa itu? 100 tingkat. Lantai 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan jarak setiap tingkatan itu sama dengan perjalanan 500 tahun.
Jauh nggak mereka? Jadi kalau mau ke Firdaus, waduh, masya Allah jauh banget. Tapi bisa ditempuh dengan apa? Membantu anak yatim. Makanya momen-momen kayak gini, ya, ini adalah motivasi bagi kita bahwa menyantuni yatim bukan cuma setahun sekali. Dan saya dengar sih, alhamdulillah Pusat Takwa itu punya program tentang yatim. Dan juga, ya kalau kita lihat yang anak nih, masya Allah masih polos. Sekarang masih polos nih sekarang. Tapi nggak menutup kemungkinan di antara anak-anak yang sekarang kita hadapi ini dan juga remaja-remaja yang ada di sini itu nggak menutup kemungkinan nanti gedenya jadi orang sukses. Amin. Nggak menutup kemungkinan jadi presiden. Nggak menutup kemungkinan jadi menteri, jadi ulama besar, jadi kiai besar, jadi orang baik. Ya, sekarang kita lihat begini, tapi kan Allah Maha tahu. Kayak saya dah sekarang, mohon maaf ya, saya ini megang mic ini, sebetulnya saya bukan berceramah sebetulnya. Saya lebih suka tuh ngajar kitab yang orangnya teman-teman tiga gitu ya. Ada orang ngaji, dengerin orang baca Quran, sebetulnya begitu. Jadi bukan hak saya sebetulnya, saya ngomong begini nih, ceramah itu bukan hak saya. Tapi karena didesak orang minta ceramah, ya udahlah belajar aja, tapi bisa enggak. Dulunya sama nih kayak Pak Dede. Ben kundu, kalau ben kundu anak apa tuh kundu itu sini kelereng, ben galet atau galet apa tali kuningan juga galet atau sini apa namanya? Ya galasin ya. Masya Allah anak-anak sekalian. Ya jadi semangat kita ini bapak sekalian ini merupakan batu loncatan kita. Dan saya dengar ada wacana apa udah jalan Ustaz? Ini katanya mau ada tahfiz ya di sini insya Allah ya. Masya Allah luar biasa itu Pak. Di Palestina itu yang diserang prioritas utama itu bukan orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil ini. Itu target penyerangan paling prioritas bukan orang dewasa, tapi anak-anak gini. Sudah mata di Palestina itu hampir rata anak yang seperti ini nih, itu habis 3 juz. Rata itu, ya. Jadi Palestina dengan kondisi negara yang sangat minim apa itu sekarang. Kekuatannya, ekonominya dan sebagainya, tapi Allah masih berkah. Anak-anaknya apa? Al-Quran dihajar habis itu Pak. Target utama itu. Nah, sebab kalau mereka dewasa nanti wah takut nih, ya kan? Luar biasa. Nah kalau di sini ada tahfiz Quran, walaupun baru mulai 1 juz, 2 juz, lama-lama bisa kok 30 juz. Tahfiz bin Imam, mohon maaf saya bukan riya, mohon maaf sekali. Ya Allah mudahkan. Al-Fakir saya dulu menghafal Quran itu nggak sampai setahun, itu udah dewasa, udah kelas 2 aliyah dulu. Jadi sehari itu saya menghafal 4 juz, Allah masih mudahan itu. Jadi ternyata hitungan 7 sampai 8 bulan khatam selesai. Tapi apa namanya belum puas, pulang dari pesantren saya cari guru yang betul-betul mungkin hafalannya. Setor tuh sama guru bacaannya mesti tampil pelan-pelan gitu ya, mesti fasih banget begitu. Nah, apalagi anak-anak, saya aja udah dewasa belum bisa, ya. Nah, mudah-mudahan ini keberkahan menghafal Quran luar biasa. Karena orang-orang yang terlibat di Al-Quran itu jadi mulia otomatis itu. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya, ya, faqad kamula Al-Quran fi kulli wujuhin min kulli wujuhin. Al-Quran itu sempurna dari semua sisi. Dari semua sisi. Coba kita lihat, beliau mengatakan Mekah Al-Mukarramah itu Al-Buq'ah, daerah kawasan, suatu kawasan. Itu menjadi mulia karena di situ diturunkan Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, ya kan? Itu menjadi sangat mulia di antara malaikat lainnya karena beliau ini bertugas apa itu? Membawa wahyu Al-Quranul Karim, menjadi sangat mulia. Bulan Ramadan menjadi sangat mulia bukan karena puasanya oke betul, tapi menjadi bulan paling mulia kenapa? Disitulah diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, apalagi Lailatul Qadar adalah malam paling mulia. Itu kenapa? Malam diturunkannya Al-Quran. Artinya di sini kita bisa lihat orang yang bersentuhan, paham?
Orang yang bersentuhan dengan Quran itu otomatis mulia itu. Yang baca Quran jadi apa? Mulia. Yang belajar Quran otomatis mulia. Yang ngajarin apalagi mulia. Yang nyediain tempat mulia enggak? Mulia. Donaturnya mulia enggak? Mulia. Ini yang bangun musola, yang urunan dulu ya. Pada donatur kita yang meninggal dunia itu, maupun yang masih hidup, itu di sini ada tempat belajar Quran, baca Quran, ngapal Quran, mulia. Oke dah, gue nggak nyumbang, tapi gue doain mudah-mudahan itu berjalan dengan baik, mulia. Pokoknya sesuatu yang berhubungan Quran, mulia. Masya Allah itu keberkahan Quran itu. Baca Quran. Anak-anak sekarang itu Pak, mohon maaf ya, itu sibuknya apa Pak anak sekarang ini? HP kan? Sibuknya HP, karena memang zamannya begitu. Dan HP itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, apalagi Facebook. Facebook itu ada fitur nonton video watching ya. Di kalau kita lihat tuh ada berandang, ada apa. Dan di situ ada fasilitas orang nonton gratis di YouTube, di Facebook. Kalau di YouTube orang nyari, misalnya pengajian Ustaz Anu, ada. Tapi kalau di Facebook otomatis Pak, kita melihat satu video, kemudian datang video lain. Nah di situ sekarang lagi sangat tentang pornografi, cerita dewasa, adegan dewasa, kemudian review suatu film dewasa, banyak banget itu. Hati-hati ya, untuk mengcovernya sibukkan anak kita dengan apa? Al-Quran. Dia ngapalin misalnya surah apa? Sabihis. Ya, Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, terus diulang di rumah jadi ngapalin. Jadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran itu menyelamatkan anak-anak kita daripada kegiatan yang tidak positif. Karena orang menghafal Quran itu ya adalah sahabatnya Quran. Kalau sahabat kan kemana-mana diajar, kan begitu. HP-nya boleh ada HP, tapi install di situ mushaf Quran. Ya. Jadi anak kita sibuk menghafal Quran, baca ulang lagi. Nah itu caranya apa? Dengan cara di sini ada tahfizul Quran. Masya Allah, saya dukung muadah, saya dukung banget. Walaupun nggak bisa ngajar langsung, gitu ya. Kalau bisa ngajar langsung, tapi mudah-mudahan kita doain anak kita semuanya, ya. Mudah-mudahan menjadi hafiz Quran. Amin ya. Orang hafiz Quran sekarang di Lenteng Agung jarang banget. Tapi kita jangan sasa. Mudah-mudahan nih di antara adik-adik kita ini nanti ada yang hafiz Quran, ada yang ngajar Quran, ada yang jadi mubalik dan sebagainya, sehingga Quran itu terus mengakar sampai dengan yaumil qiyamah. Karena Allah menjaga Al-Quran itu lewat para hafiz Quran, lewat orang-orang yang sering baca Quran. Itu terjaga jadi itu. Jadi nggak ada penyelewengan. Misalkan ada orang yang memasukkan Quran, nggak bisa. Kenapa? Ketika dibaca surat yang palsu, orang yang palsu dengar, kok nggak ada itu. Hoax palsu, kalau itu. Ya, makanya kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf saya nggak bisa panjang karena mengingat sudah malam. Takut anak-anak kita ngantuk gitu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.